That's our report from our paper or research. And again, this is still under development. Okay, thank you, Pak Yusuf, ladies and gentlemen. Thank you, Pak Ridwan, Bu Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very interesting presentation, Pak Ramli and friends. One that I remember is that we have to be friend with the condition right now. Yeah. So we have to get ourselves connected with the blended learning. Thank you, Pak Ramli. And for those who have questions, nanti bisa dikirimkan di chat room juga sambil menunggu presentasi. And then the next one, I'd like to invite Ibu Nur Alfulaila, and also Ibu Syarifah from UIN Antasari and Universitas Tadulako, who will present their sharing presentation with the title Pendidikan Multikultural, upaya mewujudkan kesadaran budaya melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Yes, Ibu Laila, the floor is yours. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Saya coba share screen dulu ya. Oke, sambil share screen, saya mohon izin mengingatkan untuk kita semua, untuk presentasi mungkin sekitar 10 menit ya, Bu ya. Supaya kita siapa tahu ada pertanyaan di question and answer session. Bisa Ibu share screen-nya? Ya, ini sedang proses. Ya, sudah muncul Ibu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semuanya. Baiklah, di sini saya Nur Alfulaila bersama tim saya, Syarifah Salma dan Nasrullah. Namun Pak Nasrullah ini ada di dalam room ini. Kami dengan pendidikan multikultural, upaya mewujudkan kesadaran budaya melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Latar belakangnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 tentang Bahasa Nasional dan Bahasa Resmi Negara, dilengkapi dengan data PISA dan OECD tahun 2018 mengenai faktor rendahnya skor kemampuan bahasa siswa yang dikarenakan iklim sekolah yang tidak mendukung, serta model pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang masih belum variatif. Adapun penelitian terdahulu, di mana pembelajaran di sekolah sebagai perkat multikulturalisme, ini dilakukan oleh Siswandari, yang menjadi pijakan awal dari kami untuk melakukan penelitian mengenai multikultural. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multikultural siswa SD dan MI belum dilakukan secara masif, hanya ada sebagian-sebagian, jadi bisa dibilang pendidikan multikultural itu belum begitu menyeluruh di Indonesia ini. Selanjutnya, keterampilan membaca, pemahaman, dan menulis narasi siswa juga diperoleh data masih lemah di kalangan siswa kita. Identifikasi masalah. Pertama, seringnya terjadi konflik yang disebabkan ketidaksiapan individu dalam menerima keberagaman atau perbedaan. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan pengetahuan dan struktur bahasa daripada kemampuan komunikatif siswa. Ketiga, adanya berbagai kasus kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, yang disebabkan hilangnya rasa kebersamaan dan saling menghargai. Yang keempat, keterbatasan materi pembelajaran berbasis multikultural yang mendukung perkembangan belajar siswa SD dan MI. Yang kelima, guru bahasa Indonesia di MI dan SD cenderung menggunakan pendekatan yang kurang variatif, kurangnya siswa dalam membangun karakter terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan, serta proses pembelajaran masih berorientasi pada pencapaian hasil belajar dan ketuntasan materi dengan mengesampingkan pentingnya penanaman nilai-nilai multikultural siswa. Terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia di MI dan SD selama ini kurang mengaitkan dengan nilai-nilai multikultural seperti empati dan prasangka. Sehingga diperoleh rumusan masalah. Pertama,
Bagaimana mengembangkan model pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis multikultural di SD dan MI, yang valid, sistematis, dan praktis. Kedua, bagaimana pengembangan perangkat pendukung model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multikultural di SD dan MI yang valid, sistematis, dan praktis. Dan yang ketiga, bagaimana pengujian efektivitas model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multikultural di SD dan MI. Tujuan pengembangannya, menghasilkan prototipe model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multikultural, serta menghasilkan model pembelajaran bahasa Indonesia yang layak untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, serta nilai-nilai karakter siswa. Dan yang ketiga, menghasilkan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multikultural yang efektif untuk peningkatan keterampilan membaca dan menulis, serta karakter siswa. Manfaat teoritisnya secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian awal pelengkap pengembangan keilmuan tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multikultural bagi pendidikan baik dasar. itu individu maupun rumah tangga itu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, standar kehidupannya. Di dalam penelitian yang kami lakukan itu merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang menjadi populasi di dalam penelitian kami adalah kepala rumah tangga generasi pertama atau transmigran asli di Desa Sukadamai ini yang berjumlah 186 orang. Kemudian analisis kami menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil yang kami peroleh dalam penelitian kami terkait dengan aset penghidupan yang dimiliki itu terdiri dari 5 modal atau 5 aset, ada human capital, natural capital, physical capital, dan social capital di sini, dan financial capital. Kaitannya dengan human capital itu merupakan modal manusia, merupakan modal yang paling menentukan di dalam strategi yang akan dipilih oleh masyarakat, di dalam hal ini rumah tangga transmigran, karena tingkat pendidikan tentunya juga berpengaruh di sana. Transmigran akan mengelola segala aset-asetnya itu tergantung dari kualitas dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Kondisi yang ada pada generasi transmigran asli di dalam hal ini itu adalah mereka masih berpendidikan rendah, bahkan mayoritas mereka berpendidikan SD dan hanya sekitar 20% dari mereka yang berpendidikan setara dengan SMA, seperti itu. Namun meski demikian, meskipun pendidikan mereka rendah, mereka sudah menggeluti usaha tani mereka sejak lama, kurang-kurangnya 30 tahun ya, karena penempatan mereka dari tahun 1982, sehingga mereka belajar dari apa yang mereka kerjakan selama ini, dan mereka tidak menutup diri untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan untuk menopang kegiatan mereka dalam pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Di dalam hal ini nanti kaitannya dengan natural capital dan physical capital. Oke, kemudian transmigran transmigran yang ada di lokasi penelitian itu mereka memiliki lahan yang relatif sempit ya, sebagian besar. Hal ini dikarenakan generasi transmigran asli itu kan biasanya mereka usianya sudah rata-rata 60-an, 70-an, bahkan ada yang 80 tahun, sehingga kepemilikan lahan mereka itu sebagian sudah mulai diwariskan ke keturunan, transmigran keturunan seperti itu, sehingga di dalam penelitian kami itu menemukan hanya sekitar 9% yang memiliki luas lahan lebih dari 3 hektar, sedangkan yang lain itu kurang dari 3 hektar seperti itu. Sedangkan modal fisik yang dimiliki antara lain adalah berbagai alat yang digunakan untuk menopang aktivitas keseharian mereka untuk mengelola perkebunan, di dalam hal ini sawit dan karet seperti itu. Selain itu juga mereka ternyata memiliki juga alat-alat yang kaitannya dengan aktivitas-aktivitas penunjang kehidupan mereka
untuk kaitannya pekerjaan sampingan mereka. Kemudian mereka memiliki physical capital berupa alat-alat transportasi seperti itu ya. Mereka sebagian ada yang memiliki mobil, sepeda motor maupun kendaraan yang bisa menunjang untuk aktivitas mereka. Sedangkan untuk social capital yang dimiliki rumah tangga transmigran itu mereka memanfaatkan jejaring sosial yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka untuk memudahkan mereka beraktivitas dan untuk menopang memperbaiki kesejahteraan mereka. Apabila mereka memiliki kebutuhan mendadak seperti itu, yang terutama yang secara ekonomi gitu, mungkin mereka memanfaatkan adanya modal kapital ini. Modal kapital yang mereka miliki salah satunya adalah mereka mengikuti kelompok tani, kemudian mengikuti arisan-arisan dan berbagai komunitas yang lain, yang mana di sana memungkinkan mereka untuk memfasilitasi mereka dengan sarana simpan pinjam seperti itu. Jadi ketika mereka memiliki kebutuhan mendadak seperti itu, mereka bisa meminjam dari koperasi di kelompok tani maupun di arisan tingkat level mereka tinggal, mungkin seperti itu. Selain itu juga mereka mengandalkan peminjaman dari kerabat, kemudian tetangga terdekat, seperti itu.